بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW ketika duduk-duduk di masjid seperti ini, sejenak beliau menundukkan kepala, kemudian mengangkat kepalanya, kemudian beliau tersenyum. Jadi sahabat bingung kenapa Nabi tersenyum sendiri. Kalau sekarang kita tidak aneh lagi melihat orang tersenyum sendiri tuh Bapak Ibu. Senyum-senyum, ketawa-ketawa sendiri tuh banyak sekarang orang tuh di jalan-jalan. Karena yang dipegang ini kan. Kalau dulu kita ngeliat orang senyum-senyum, ketawa-ketawa sendiri di jalan tuh disambat orang gak ada waras kan. Kalau sekarang tidak aneh lagi orang di pojok-pojok mana ketawa. Tapi lihat dulu, dia bawa ini berarti dia tersenyum-senyum, tertawa-tawa itu karena melihat gadgetnya gitu ya. Kecuali dia tidak membawa ini, senyum-senyum, ketawa-ketawa sendiri, nah, itu bahaya tuh. Perlu dicurigai kan. Kemudian Rasul menjawab pertanyaan kenapa pian tersenyum sendiri. Ujar Nabi, Allah telah menurunkan satu ayat, satu surah Al-Quran yang kita semua hafal dan sangat pendek sekali ayatnya itu, bahkan 3 ayat saja ya, yaitu surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kata Allah, aku telah memberimu nikmat yang banyak. Itu Al-Kautsar itu hampir semua tafsir mengatakan bahwa itu adalah nikmat yang banyak. Meskipun dijelaskan kalau di Ibnu Katsir itu kan hampir semua meriwayatkan itu adalah sebuah telaga. Telaga itu airnya itu lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Yang bejana-bejananya itu, tempat minumnya itu lebih banyak seperti halnya bintang di langit. Adik-adik itu sepakat bahwa itu adalah telaga Al-Kautsar. Hanya macam-macam versinya, ada yang menjelaskan Allah menurunkan 2 talang mengucurkan air dan sebagainya. Tapi hampir kebanyakan itu adalah telaga atau sungai yang nanti itu diperuntukkan memang untuk kita bersama Rasul. Kalau minum itu berarti sudah berada di surganya Allah ya. Tapi ada juga orang kan hendak minum situ tapi diusir. Kenapa? Karena nanti kita ini kan nikmat yang diberikan Allah ini kan terlalu banyak. Bahkan kalau kita membayar kita nggak cukup untuk membayarnya, menghitungnya kada cukup, dia membayarnya apalagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Napas nih saja nah, namun kita garing bawa oksigen berapa setabung? 200.000 kira-kira lah. Kada cukup setabung kita 24 jam napas tuh. Ibaratnya kalau membayar kada cukup duit kita. Semuanya itu kan miliknya Allah. Makanya kalau usah sampai sombong lah kita kan di muka bumi ini kan. Karena punyanya Allah. Tapi itu pun kata Allah, ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Jadi diciptakan semua itu, diciptakan pendengaran, penglihatan, tahu aja kita semuanya itu, hati, tahu aja kita bahwa napas kita nih, udara yang kita hirup ini adalah semuanya dari Allah. Tapi qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Andai kata nikmat yang banyak itu yang seperti berjalan, batis, sejajak paku aja sedikit, ya papian masih sombong juga lah. Berjalan di buminya Allah. Kalau sombong kan wala tanshifil ardi maraha. Jadi
Orang yang sombong berjalan di buminya Allah tuh ibaratnya tuh diusir jauh kamu. Nah, iblis sombong saja kan diusir dari surga. Sombong ya. Jadi bahkan ada ulama berpendapat bahwa dosa yang paling besar itu adalah karena kesombongan. Contohnya iblis kan. Sudah ribuan tahun di surga karena sombong diusir. Karena yang memerintahkan tuh Allah kan. Bukan ajak-ajakannya iblis tuh yang memerintahkan kita. Ini Allah menyuruh hormat dengan Nabi Adam. Apa dengan alihnya kan? Ibarat orang polisi itu kan, hormat gerak. Bahasanya tuh. Apa dengan alihnya? Ya tadilah. Karena merasa diri ini lebih harat kan. Karena aku nih dari api, dari iblis. Adam tuh dari tanah nang berbau ibaratnya kan. Dari tanah lumpur hirang lagi kan ibaratnya. Masa aku yang lebih hebat api ini hormat dengan sedikit saja. Jamaah sekalian, ibadah yang puluhan ribu tahun hanya sedikit. Jadi kita sangat hati-hati sekali. Tapi untungnya tadi kita nih umatnya Rasulullah. Jadi pengampunan Allah itu sangat besar sekali. Kalau iblis kan bukan umatnya Rasul. Iblis kan jin. Tapi kita beruntung jadi umat Rasul. Bahkan sebelum napas berhenti di tenggorokan saja, asal kita mau bertaubat kepada Allah, Allah tetap ampuni. Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Sesombong apapun kita, sepanjang kita mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Dan kebanyakan orang yang hebat menjadi orang besar itu bukan berasal dari orang yang suci, tapi berasal orang dari yang maksiat dulu, kemudian dia mau bertobat. Umar bin Khattab, Lupian tahu kayak apa maksiatnya Umar tuh. Kadang membunuh orang sehari, kadang berkelahi sehari, garing awak. Mabuknya aja 5 kali sehari. Jadi kalau ada yang mabuk sekarang cuma dosa aja alang-alang. Umar bin Khattab itu 5 kali sehari, tapi ketika dia taubat, luar biasa menjadi orang yang sangat ditakuti iblis. Ya Umar lalu aja buka mencincing ibaratnya. Itu saking luar biasanya. Bahkan menurut riwayat, malaikat nukar nakir aja betakon, ikam ini apa menakuni aku tentang Tuhanku. Ibaratnya begitu kan. Wani memamai malaikat. Makanya ada istilah lebih baik mantan maling daripada mantan ustad. Oleh karenanya kita kunci untuk itu semua adalah mari kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang banyak yang diberikan Allah kepada kita. Karena kalau kita hitungnya, maka Allah minta sangat sederhana sekali supaya bersyukur terhadap nikmat Allah itu. Allah mintanya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Sembahyang aja, sholat untuk mengingat Allah, bahwa Allah itu telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Bahkan Allah kasih bonus. Kalau kita mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah itu, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat Allah itu, satu, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Kalau yang Al-Kautsar itu kan nanti balasan atas kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu kepada kita. Kalau kita terus senantiasa kita ini kan manusia itu kan salah satu sifatnya adalah kurang pandai bersyukur.
dapat 50.000 sehari, melihat orang yang lebih dari itu, aduh jakanya aku nung gitulah. Harusnya alhamdulillah aku dapat 50.000, yang lain dapat 10.000. Harusnya kan begitu. Ketika kita hanya bisa punya sepeda motor, alhamdulillah punya sepeda motor, yang lain cuma punya sepeda. Yang punya sepeda bersyukur, alhamdulillah bisa sepeda, yang lain jalan kaki. Yang berjalan kaki juga bersyukur, alhamdulillah masih bisa berjalan. Kawan di sebelah lumpuh, berkereta, bekesot. Yang tidak bisa berjalan tuh bersyukur, alhamdulillah. Yang di sebelah rumah berabah aja berbulan-bulan garing. Yang garing pun kalau bersyukur, alhamdulillah masih hidup. Kalau ini yang dilakukan oleh semua manusia, maka damai dunia ini. Tapi ngaran manusia kadang mungkin semuanya berlaku seperti itu. Baik semua itu lain manusia ngarannya. Malaikat. Jahat semua lain manusia juga, iblis seperti kan. Jadi manusia ini ada yang baik, setengah baik, ya. Ada yang jahat. Itulah kita. Jadi kita saja yang selalu mensyukuri atas nikmat Allah, terutama melaksanakan sholat untuk mengingat Allah bahwa terlalu banyak nikmatnya. Artinya dibalas dengan sholat 5 waktu itu saja kita tidak mampu membalas nikmat yang diberikan Allah. Padahal 5 waktu itu adalah kewajiban, haknya Allah. Hak kita yang mana? Yang sunnah-sunnahnya itu. Yang 5 waktu itu pun belum tentu juga diterima Allah. Kita tidak tahu, itu adalah urusan Allah. Tapi kita berdoa saja, semoga ibadah kita diterima. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, kan gitu ya. Kita berdoa semoga semua amal kita ini, sholat kita, ibadah kita, sujud dan ruku kita, puasa kita itu diterima oleh Allah. Makanya dianjurkan oleh Nabi kan tiap pagi berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga di sedikit ini kita dapat ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah itu maksudnya nikmat yang diberikan Allah itu mudah-mudahan menjadi rahmat bagi kita. Kemudian amal yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah. Maka supaya kita mempunyai tabungan yang banyak, maka perbanyaklah yang sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yang melekat dengan sholat wajib adalah rawatib, minimal 10 sampai 12 rakaat. Itu dulu kan. Kalau ada kawa yang lain, itu dulu istiqomah kita lakukan. Kalau bisa ditambah lagi 11 rakaat kan. Bisa sampai 40 rakaat dalam sehari semalam. Itu sudah luar biasa. Tapi yang penting adalah ikhlas. Cara yang kedua, apa kata Allah? Wanhar, berkurban. Ya. Jadi berkurban itu tidak hanya yang kita lakukan setahun sekali, itu adalah bagian dari mensyukuri atas nikmat dan rezeki yang diberikan Allah. Jadi dengan salah satu pilihan caranya adalah berkurban. Kalau puasa kita banyak bersedekah, mengeluarkan zakat. Itu bagian dari kesyukuran atas nikmat Allah. Berbagi bahwa ada yang kada bisa makan daging setahun sekali hanya makan daging. Ada juga Pak yang kada bisa makan daging tiap hari. Makan daging sedikit langsung naik tekanan kan. Itu dikurangi juga berarti nikmat Allah. Duit banyak tapi kenapa makan daging? Rugi juga kan. Kita nih kalau bisa duit banyak, liur nyaman. Duit banyak, liur sakit, awak sakit, rugi juga. Kalau bisa tuh semuanya bisa dinikmati. Artinya awak sehat, duit ada. Yang penting pas. Pas anak nukar mobil ada duitnya. Nukar sapi ada duitnya. Itu aja hidup tuh. Terus sugih-sugihin.
Tapi pas terus ada. Allah memberikan terus ketika kita ingin sesuatu. Nah, mintanya dengan Allah saja. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah yang banyak dengan cara melaksanakan sholat, menyembah Allah, kemudian berbagi rezeki dengan salah satunya berkurban, maka tidak usah khawatir kalau ada yang mencemooh, ada yang menghina, ada yang mengolok-olok, ada yang menteror. Sampai jauh ayahnya tangkap polisinya kita. Bahasanya begitu gitu ya. Dan saya sudah merasakan itu. Tidak usah gundah gulana, diteror, diapa, disuruh pindah dan sebagainya. Sampai jauh ayahnya. Allah yang inna syani'aka huwal abtar. Jadi tidak usah khawatir kata Allah. Kalau kamu pandai bersyukur atas nikmat yang banyak, kalau nanti balasannya itu sudah pasti, yang surga Al-Kautsar yang bejananya terbuat dari emas, batu kerikilnya dari mutiara, tanahnya dipegang, wanginya lebih wangi dari kasturi, itu nanti di sana. Yang itu kita tinggal meyakininya saja. Yang di dunia inilah jalan untuk kita mencapai itu dengan cara yang yaitu sholat, kemudian berbagi rezeki, salah satunya dengan berkurban. Maka kata Allah, aku akan jamin, bahasanya itu seperti itu. Sesulit apapun, seapapun orang menghina kamu, seapapun, wahai Muhammad, nanti aku, kamu dan umatmu, aku akan bebaskan dari itu semua. Maka nanti akan dibalas dengan yang luar biasa, yaitu telaga Al-Kautsar. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa pandai bersyukur. Maka kalau pandai bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Bahkan Allah berjanji juga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan tambah dengan cara memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka oleh kita, tidak pernah kita duga dapat. Hendak tape, tiba-tiba ada yang ngantar. Hendak makan bingka, ada yang mengantar kan. Padahal kalau ada duit, rasanya nak makan nasi kuning ya, tiba-tiba ada yang membawa makan. Saya sering merasakan yang seperti itu, asal kita pandai. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Ar-Rahman kan sampai 33 kali kalau tidak salah, Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang akan kamu dustakan. Kalau itu yang kita lakukan jamaah sekalian, insya Allah nyaman hidup tuh. Kada menyalahkan orang. Ini 4 tes ini, 4 tes KPU, Bawaslu, tes apa saja 4 mencalek. Kada dapat, orang disalahkan. Iya tuh pengcurang dia. Surang juga nang. Caranya juga nang salah. Nyogok orang. Ridho lah Allah kan kada. Tapi dia kada kawau ini kan kada duit. Bujur. Tapi bukan itu segalanya. Serahkan semuanya kepada Allah. Kalau Allah yang ingin mentakdirkan kita, siapapun tidak akan bisa menghalangi. Berdoa begitu saja, saya tidak pernah yang macam-macam. Hendak jadi pegawai berdoa saja. Ya Allah, kalau memang ini takdirmu, insya Allah akan dimudahkan saja. Itu saja. Kira mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri sedikit apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah, ilmu yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan rezeki yang kita dapat. Mudah-mudahan kita bisa berbagi kepada orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qaribun bisyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.